Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Sudah sarapan? Dan tadi sudah diberikan mata pelajaran olahraga, badannya sudah digerak-gerakkan ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar yaitu mata pelajaran prakarya. Sebelum ibu memperkenalkan diri, kita berdoa terlebih dahulu, minta kepada Allah, semoga kegiatan kita lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Amin. Anak-anakku, seperti biasanya kalau kita belajar, ya tentu kalian mempersiapkan apa yang diperlukan, misalnya alat tulis, ya sama saja dengan kalian belajar di dalam kelas tatap muka. Nah, kebetulan kita pada saat ini melakukan pembelajaran itu secara online atau daring ya, dalam jaringan. Baiklah anak-anak, ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu yaitu Ibu Mardiancis, boleh dipanggil Ibu Yancis. Alamatnya yaitu Jalan Pemnur, Perumahan Gria Mukti Sejahtera, Blok Z nomor 11. Nah, Ibu di sini mengajar mata pelajaran prakarya. Nah, di guru mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 1 itu hanya 2 orang saja. Ibu sendiri dan ditemani oleh ibu, itu ibunya masih muda, cantik, namanya Siti Rahyuni. Nah, kalau ibu mengajar yaitu dari kelas 7A sampai kelas 7K. Ditambah kelas 9 yaitu 9G sampai 9K. Lumayan banyak ya anak-anak ya muridnya ibu. Jadi kalau misalnya ibu nggak hafal namanya, ya wajar karena banyak muridnya. Jadi kalian yang harus menegur ibu lebih dulu ya. Jadi tadi ibu sudah memperkenalkan yaitu mata pelajaran yang ibu ampu adalah mata pelajaran prakarya kelas 7. Kemudian mungkin kalian waktu di SD kalian belajar mata pelajaran adalah keterampilan ya. Nah, keterampilan itu prakarya itu sama saja dengan keterampilan sebenarnya. Hanya di SMP namanya prakarya. Prakarya ini artinya ruang lingkupnya lebih luas lagi. Nah, sebelum ibu masuk ke materi pokok yang ibu sampaikan nanti, pembelajaran yang kita nanti pelajari, ibu menjelaskan sedikit tentang apa sih itu prakarya, apa arti dari prakarya. Prakarya itu berasal dari istilah pra dan karya. Pra itu artinya belum, sedangkan karya adalah hasil kerja. Nah, kalau didefinisikan, prakarya itu mempunyai definisi adalah hasil kerja yang belum selesai. Nah, kenapa dikatakan hasil kerja belum selesai? Ada yang tahu barangkali anak-anak? Nah, dikatakan prakarya adalah hasil kerja belum selesai karena belum memiliki target pasaran hasil kerja tersebut. Belum ada peminatnya. Kemudian kualitas dari hasil kerja itu artinya belum diperhatikan. Nah, itu makanya dikatakan hasil kerja belum
belum apa ya tadi ya, belum selesai. Contohnya ya, Ibu berikan contoh, yaitu kalian membuat satu benda dari bahannya, misalnya dari tempat kemasan minuman aqua. Kalian buat tempat pensil, kemudian kalian mungkin modifikasi dihiasi dengan benang-benang, lalu kalian jadikan sebagai tempat pensil. Nah, itu kalau mau dipasarkan belum ada peminatnya. Paling yang bisa menggunakan adalah si pembuatnya itu sendiri. Itu makanya dikatakan prakarya itu adalah belum jadi, hasil karya, hasil kerja yang belum jadi. Kemudian apa tujuannya? Kita belajar prakarya di SMP. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap percaya diri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itu tujuannya kita belajar prakarya. Jadi di SMP kita belajar prakarya itu tadi Ibu sudah menyampaikan kalau ruang lingkupnya itu luas. Banyak ya. Ruang lingkupnya apa saja? Yaitu ada kerajinan, ada rekayasa, ada budidaya, dan ada pengolahan. Nah, melalui keempat aspek inilah kita bisa meningkatkan atau mengembangkan potensi diri kita tadi, yaitu mengembangkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, percaya diri, dengan memanfaatkan potensi apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi prakarya ini mempunyai peranan untuk kita bisa berkreativitas, mengembangkan menjadi sebuah inovasi baru. Nah, itu tadi yang Ibu jelaskan tentang prakarya, karena kalian tidak mendapatkan mata pelajaran ini di SD, tapi prakarya sama halnya dengan keterampilan atau kerajinan tangan. Nah, kemudian Ibu memberikan pengertian dulu, menjelaskan apa sih itu kerajinan yang aspek tadi yang aspek yang ada dalam mata pelajaran prakarya. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Nah, ini Ibu ada berikan contoh gambarnya, yaitu salah satu hasil produk kerajinan tangan dari serat ya, itu yang digunakan sebagai tempat pensil. Kemudian yang berikut adalah rekayasa dalam prakarya. Apa itu rekayasa dalam prakarya? Rekayasa itu merupakan penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti membuat perencanaan, pembuatan prakonstruksi, pengoperasian kerangka, dan peralatan sistem ekonomis dan efisien. Yang berikut, apa itu pengolahan? Pengolahan adalah menciptakan bahan dasar menjadi produk jadi agar dapat dimanfaatkan secara luas. Yang berikut, budidaya. Apa itu budidaya? Budidaya adalah merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati. Hayati itu maksudnya makhluk ya, yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Nah, keempat aspek inilah yang kita pelajari untuk meningkatkan potensi diri kita melalui meningkatkan pengetahuan tadi untuk mencapai
tujuan dari pembelajaran prakarya tersebut. Apa tadi ya anak-anak ya? Ada 4 aspek ya. Yaitu apa tadi? Ada kerajinan, ada rekayasa, ada pengolahan, dan ada budidaya. Nah, untuk semester ini perlu Ibu sampaikan, karena 4 aspek tadi itu tidak mungkin kita pelajari dalam 1 semester. Tidak mampu, waktunya terbatas, ya. Jadi Ibu menyampaikan di sini pada semester 1 untuk mata pelajaran prakarya itu kita Ibu mengambil 2 aspek. Karena bisa dipilih, maka Ibu pilih budidaya dan pengolahan. Dalam perencanaan Ibu, budidaya kita belajar setengah semester saja. Ya. Nanti setelah mid, wah Ibu ini sudah mulai berbicara mid. Karena tidak terasa nanti sebentar lagi kalian akan ulangan. Nah, setelah mid, Ibu mengambil lagi yaitu pengolahan. Jadi ada 2 aspek ya dalam semester ini. Jelas ya anak-anak? Jadi ingat, budidaya dan pengolahan. Jadi 2 aspek dulu. Lanjut. Kemudian Ibu di sini menyampaikan peta materi untuk budidaya yang kita pelajari nanti, yaitu tentang budidaya tanaman sayuran. Anak-anak tentu kalian berpikir ya, sudah ada dalam pemikiran kalian, wah ini kita mau belajar bertanam, membudidayakan salah satu jenis tanaman yaitu sayuran. Nah, budidaya kan artinya tadi, apa tadi artinya anak budidaya? Jadi, ini budidaya adalah merupakan suatu usaha yang tersusun secara terencana untuk memelihara dan mengembangkan suatu tanaman. Saya kembali tadi ke budidaya tanaman sayuran. Jadi anak-anak di sini walaupun kita tidak tatap muka, nah nanti kalian sudah mulai mempersiapkan kira-kira nanti jenis tanaman sayur apa yang kalian nanti tanam. Karena ini Ibu sudah tunjukkan materinya, peta materinya. Intinya kalian belajar budidaya tanaman sayuran, kemudian sebelum kita melakukan penanaman, kita mengetahui dulu jenis-jenis tanaman sayuran. Kalian tahu kan sayuran kan? Jenis-jenis sayuran itu banyak. Kalian dibuatkan oleh Ibu sayur bening. Di dalam sayur bening itu ada berapa jenis sayuran? Siapa yang suka makan sayur? Ada sayur, di dalam sayur bening itu terdapat jenis sayur yaitu ada bayam, ya, ada labu, ada apa lagi? Ada jagung ya. Nah di sini jenis tanaman sayuran, di situ Ibu cantumkan ada akar. Maksudnya apa? Di dalam tanaman itu kan ada bagian-bagiannya ya anak-anak ya. Mulai dari bagian akar, bagian batang, daun, tangkai, buah, bunga, biji, dan umbi. Nah, sayuran itu berasal dari bagian dari tanaman tersebut. Misalnya sayur akar, apa contohnya? Sayur akar, artinya sayuran itu berasal dari akar. Contohnya sayur akar adalah itu wortel ya, umbi akar. Artinya akar yang terbentuk, umbi itu terbentuk dari akar ya anak-anak ya. Apa saja sayur akar? Ya nanti kalian cari sendiri ya. Apa saja itu sayur apa saja itu asalnya dari akar. Ada bawang, batang juga, silakan nanti kalian pikir sendiri. Sayur batang itu apa? Artinya bagian batangnya yang dimanfaatkan,
yang kita makan yang mengandung zat yang dikandung itu tentunya dibutuhkan untuk kesehatan tubuh manusia. Ada sayur tangkai, ada sayur buah, bunga. Sayur tangkai apa? Ya, kalian bisa mengamati sayuran yang ada di rumah. Oh, ini misalnya daun. Oh, ini bayam. Bayam ini yang dimanfaatkan adalah daunnya. Berarti bayam itu termasuk sayur daun. Oh, ini ada tomat. Tomat adalah bagian buah dari tanaman. Berarti yang tomat itu termasuk sayur buah. Jadi itu semua termasuk jenis-jenis tanaman sayuran yang dimanfaatkan dari dari bagian tanaman ya. Mengapa dikatakan jenis sayuran? Itu karena dia memiliki anak-anak ya. Jenis sayuran itu beda, tanaman sayuran itu berbeda dengan tanaman buah ya. Kalau tanaman sayuran itu memiliki umur relatif pendek umurnya ya. Tidak sama dengan tanaman buah-buahan bertahun-tahun. Nah, itu tadi mengenai jenis-jenis sayuran. Kemudian bisa juga sekali dipanen saja dan memiliki batang yang tidak berkayu, Nanak. Coba kalian amati sendiri. Oh, ternyata sayuran itu batangnya itu tidak kuat ya, lemah, basah. Nah, setelah kita mempelajari jenis sayuran, jenis tanaman sayuran, kita masuk ke sarana karena kita tadi mau belajar bertanam kan. Jadi kita belajar sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Sarananya itu apa? Sarana itu alat dan bahan yang digunakan untuk mempermudah kita dalam bertanam. Contoh sederhana saja, kalau kita bertanam itu biasa menyiapkan cangkul ya anak ya, ada sekop. Nah itu, kemudian bahannya tentu ya bahannya bibit, ya kan? Nah, kemudian yang berikut tahapan budidaya. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Apa yang dulu kita lakukan? Tentunya kalau kita mau bertanam kita siapkan dulu pembibitan. Kedua, ada pengolahan tanah, ada penanaman, ada pemeliharaan, panen, kemudian terakhir pasca panen. Nah, materi berikutnya adalah alternatif media tanaman sayuran. Maksudnya di sini kita itu bertanam tidak hanya semata-mata di tempat tanah yang luas ya. Ini kita bisa menggunakan dengan kita bertanam tidak hanya semata-mata menggunakan tanah, kita bisa menggunakan dengan menggunakan air sebagai media, yaitu sistem hidroponik, dan juga ada dengan cara vertikultur, artinya kalau misalnya lahan kita sempit, ya kita tetap bisa bertanam dengan cara apa? Ditingkatkan, namanya di vertikultur, disusun ke atas ya. Nah itu nanti, ini materi yang kita nanti pelajari dalam aspek budidaya ini. Ini materinya ya anak ya. Nah kalian nanti sudah mengetahui materinya, kalian harus siap-siap untuk membuat tanaman ya, siap-siap membuat tanaman. Nanti kalau kalian sudah persiapkan dari sekarang bisa. Jadi nanti kalau sudah misalnya waktunya, kalian sudah sudah lebih mudah lagi untuk mengumpulkan, menyusul tahapan-tahapan dalam penanaman tersebut. Jadi kalian sekarang sudah memulai ya, karena ini sudah Ibu sampaikan materinya. Setiap kalian melakukan kegiatan, diambil gambarnya, ya. Diambil gambarnya ya anaknya. Misalnya kalian sudah, saya mau menanam di pot ya, siapkan aja. Ini potnya, ini medianya, tanahnya, siapkan aja, ambil gambarnya, ya, seperti itu. Nanti kalian foto, baru kalian kirimkan ke Google Classroom, seperti itu ya anak ya. Nah ini materinya.
Kemudian apa tujuan yang dicapai? Yaitu kompetensi dasar pada pembelajaran budidaya tadi. 3.1 itu adalah materi, teori ya, memahami komoditas tanaman sayuran yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Kemudian prakteknya itu menentukan komoditas tanaman sayuran yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Memahami pengertian tanaman sayuran. Yang berikut mengidentifikasi jenis-jenis dan persyaratan tumbuhan tanaman sayuran. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Yang berikut menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan, mempresentasikan hasil penentuan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Memahami komoditas tanaman. Jadi kita harus mempelajari dulu jenis-jenis sayuran tersebut ya. Mengidentifikasi. Itu harus mengetahuinya dulu. Jenis sayuran apa yang kira-kira cocok untuk ditanam di lingkungan sekitar kita. Jadi kita jangan asal cabut saja, oh ini saya mau nanam ini, saya suka nanam ini. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi di mana kita mau bertanam. Gitu ya anak-anak ya. Kondisikan dengan, oh saya punya, di rumah saya tidak punya tempat. Bisa kita bertanam dengan cara tadi pakai tempat, yaitu pot misalnya, gitu ya. Nah, itu tadi. Kemudian lanjut. Nah, ini budidaya tanaman sayuran. Jenis-jenis sayuran. Budidaya tanaman sayuran merupakan usaha yang tersusun secara terencana untuk memelihara dan mengembangkan suatu tanaman. Kemudian pengertian dari sayuran adalah merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi yang banyak mengandung vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikut, nah ini mengidentifikasi jenis sayuran. Adakah tanaman sayuran di daerahmu? Pasti ada. Amati lebih jauh. Apa saja tanaman sayuran yang ada di sekitarmu? Bagaimana ciri-cirinya? Dan bagian mana yang dimanfaatkan dari tanaman sayuran tersebut? Jenis sayuran berdasarkan bagian dari tanaman yang dimakan atau dimanfaatkan. Ada akar, batang, daun, tangkai daun, umbi, bunga, buah, biji. Contohnya. Contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Umbi contohnya wortel. Nanti kalian cari sendiri ya, apa kelompok umbi itu jenis sayuran apa saja. Nanti kalian cari sendiri. Oh ini apa saja anak-anak. Kira-kira apa ya anak-anak? Singkong ya, masuk. Ya. Kemudian ada tangkai daun. Tangkai daun di sini dicontohkan adalah seledri ya. Seledri. Seledri itu batangnya, tangkainya, daunnya itu juga semua dimanfaatkan. Makanya dimasukkan dalam kelompok bagian tangkai daun. Paham ya? Kemudian batang. Batang ini yaitu asparagus. Selain asparagus apa saja? Ya mungkin bisa juga dicontohkan yaitu rebung ya anak-anak ya. Dari tunas bambu itu dari batang, termasuk batang. Sebenarnya kangkung juga bisa masuk batang. Tapi karena ada kangkung itu dominan yang dimanfaatkan adalah daunnya. Ya dikelompokkan dalam sayur daun. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis dan umbi dari wortel tadi itu ya. Nah, kalau umbi lapis itu asalnya juga dari akar. Tapi umbi lapis itu adalah dari pangkal daun ya.
Pangkal daun itu yang berlapis-lapis, tersusun. Yang letaknya tentunya di dalam tanah itu ya. Itu dikatakan umbi lapis. Jadi pangkal daun yang tersusun. Kemudian contoh berikutnya daun. Ini jenis daun. Jenis sayuran bagian daun. Ada apa namanya pakcoy. Buah, ada lombok. Artinya bagian buah dari tanaman itu yang dimakan, yang dimanfaatkan. Ada bunga, silakan nanti cari sendiri temennya. Selain yang ibu contohkan di sini, ada biji, itu biji-bijian ya, termasuk kacang-kacangan. Jagung juga termasuk biji karena yang dimanfaatkan adalah bijinya. Paham ya anak-anak? Jenis-jenis sayuran. Jadi banyak ya jenis-jenis sayuran ya anak-anak ya. Jadi itu berdasarkan bagian dari tanaman yang dimanfaatkan semuanya. Jadi jangan kalian hanya menyebut saja, oh buncis, kacang panjang, wortel, labu, pare, terong. Jadi kita kelompokkan. Kalian nanti bisa mengelompokkan. Kemudian lanjut ya. Nah, ini contoh pengelompokan tanaman sayuran. Ini yang ibu contohkan adalah sayur apa, Nanak? Siapa yang tahu? Kelihatan nggak gambarnya? Sayur daun ya. Nah, nanti kalau kalian ibu berikan tugas, ibu maunya minta seperti ini. Ya, kalau bisa dibuat seperti ini. Mungkin lebih bagus lagi kalau misalnya kalian ambil gambarnya, kemudian kalian gunting, setelah itu tempelkan di buku. Baru kalian foto. Kirimkan ke ibu, kirim ke Google Classroom. Ibu maunya seperti itu. Lebih bagus kan? Jadi ibu bisa menilai keterampilan kalian cara menempel yang rapi. Tentu ilmu pengetahuan yang ibu nilai adalah, oh anak-anak sudah paham namanya jenis sayuran dari daun. Cara menempelnya seperti ini, rapi, disusun. Di situ ibu bisa menilai semuanya. Nah kemudian kalau diberi tugas, anak-anak ingat waktunya. Nah, itu semuanya menjadi penilaian ya. Kalau diberikan tugas, langsung dikerjakan, dikumpul tepat waktu, nah, itu semua menjadi penilaian buat guru ya, buat bapak ibu guru. Lanjut. Jadi ini nanti kalian cari jenis tanaman yang lainnya ya. Ini contohkan saja yang ini bagian daun. Nah, kemudian ini mendeskripsikan salah satu jenis sayuran, tomat. Tomat ini termasuk jenis sayuran ya anak-anak ya. Hanya yaitu bagian buah dari tanaman yang dimanfaatkan. Mengapa dikatakan tomat itu termasuk jenis tanaman sayuran? Karena dia memiliki batang lemah. Lemah kan batangnya, tidak berkayu. Itu tadi ciri-ciri tanaman sayuran. Memiliki batang lemah. Kemudian di sini dikatakan tanaman perdu atau semusim sekali dipanen. Kemudian di sini berbatang lemah dan basah. Nah, itu ciri-ciri tanaman sayuran. Memiliki umur relatif pendek umurnya anak tanaman sayuran itu. Tidak ada yang bertahun-tahun seperti buah mangga. Ya. Karena batangnya berkayu, bertahun-tahun umurnya. Kalau sayuran itu tidak. Ya paling 1 tahun ya, paling lama setahun ya. Jelas ya? Paham ya? Jadi untuk membedakan tanaman sayuran. Lanjut ya. Ini tadi saya jelaskan dulu.
salah satu jenis sayuran mendeskripsikan tanaman sayuran, contohnya yaitu tomat, nama latinnya Lycopersicon esculentum. Tanaman perdu semusim, artinya hanya sekali dipanen. Kalau misalnya masih berbuah itu tidak sama buahnya selebat dari awal ya. Kemudian berbatang lemah dan basah, daunnya berbentuk segitiga, buahnya hijau waktu masih muda, dan kuning atau merah setelah tua. Perbanyak tanaman ini dengan biji, artinya biji yang ditanamnya. Biasanya dibudidayakan pada lahan kering. Umur panennya, yaitu tomat biasanya berumur 61 hari setelah tanam, disingkat HST. Jelas ya anak-anak ya? Nah, nanti kalau kalian mau bertanam, kalian harus tahu dulu umur tanaman itu, umur jenis sayuran ini berapa lama bisa dipanen. Kalau kalian nanti mau bertanam, kalau misalnya di rumah kalian, tempat kalian itu sering banjir, jangan cari tanaman sayuran yang umurnya panjang, yang umurnya yang pendek-pendek saja, ya. Misalnya apa ya anak-anak? Bayam, itu aja yang ditanam. Kangkung yang mudah, yang cepat dipanen. Ya, kita belajar memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Itu kan tadi pembelajaran prakarya. Yang penting kita mau berbuat, ya anak-anak ya. Nah, silakan nanti kalian. Kemudian Ibu lanjut ya. Mungkin ada anak-anak yang mau bertanya tadi mengenai tentang sayuran. Adakah? Bisa Ibu beri jawaban satu tuh dari siapa tuh? Apa perbedaan hidroponik dengan vertikultur ya? Dari siapa nih? Dari Yeser. Kelas berapa itu? Di sini Ibu apa namanya? Menyampaikan perbedaan hidroponik. Hidroponik itu adalah tanaman yang menggunakan media air tanpa menggunakan tanah ya anak-anak ya. Kalau vertikultur itu adalah tanaman bertingkat tapi tetap menggunakan media, bisa pakai media tanam. Media tanam itu kan banyak ya. Banyak jenisnya media tanam. Tanah. Selain tanah apa? Nah, ini itu salah satu tadi yang Ibu berikan jawaban tentang vertikultur ya, tingkat apa namanya, tanaman bertingkat ya, vertikultur itu ya, yang disusun ke atas itu ya, vertikal, dari kata vertikal. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah sayuran yang memanfaatkan seluruh bagian tanaman? Adakah sayuran yang memanfaatkan seluruh bagian tanaman? Kira-kira kali dari 7E ya, MDAFA ya. Coba tadi kira-kira apa ya anak-anak ya? Bagian tanaman itu apa saja sih tadi? Kan ada akar, ada batang ya, ada daun. Nah, yang ditanyakan adalah adakah sayuran yang memanfaatkan seluruhnya? Ya nggak ada dong. Anak-anak. Ya, paham ya? Tadi kita belajar sebelumnya itu bagian tanaman itu, sayuran itu semuanya dari bagian-bagian tanaman. Bagian tanaman itu ada berapa tadi tuh? Sedangkan pertanyaannya apa? Seluruh bagian dari tanaman tersebut. Jadi kalau misalnya tangkai daun, batang, itu seledri itu kan bisa ya,
berapa bagian dari tanaman itu dimanfaatkan. Ya. Apa ya anak-anak ya? Ini untuk yang kita bicarakan adalah tentang sayuran ya. Mungkin itu yang berikutnya 7B-ABI. Kerajinan itu seperti buatan tangan kah? kerajinan Itu seperti buatan tangan. kerajinan itu seperti buatan tangan kah? Bisa jadi. Kerajinan itu ya sifatnya manusia tangan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan prakarya itu adalah hasil kerajinan tangan. Bacakan aja Bu, Ya. ulang lagi pertanyaannya. Sekarang yang dari Abi. Bacakan aja Bu. Itu aja dulu. Itu aja di nanti aja lah. Jadi itu ya tadi ya, cukup itu Ibu jawab dulu. Saya lanjutkan ke materi berikutnya ya. Karena kita masuk ke sarana tadi ini. Ya anak ya. Ibu lanjut. Ibu lanjut ke materi berikutnya dulu, yaitu sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Tadi ada 3 pertanyaan tadi yang Ibu sudah berikan jawabannya ya. Nanti Ibu lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Sarana produksi budidaya tanaman sayuran, yaitu bahan terdiri dari benih atau bibit, ada pupuk, ada pestisida, ada media tanam. Benih atau bibit itu berbeda ya. Benih itu berbentuk biji, ya anak-anak. Sedangkan bibit dalam bentuk tanaman yang masih kecil. Kemudian pupuk. Pupuk itu digunakan untuk menambah dan melengkapi unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk ada 2 jenis ya, ada 2 macam. Ada pupuk alam, organik, dan ada anorganik. Ya, organik termasuk pupuk kandang. Ya. Sedangkan anorganik ya pupuk buatan ya, urea. Kemudian ada pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Kemudian media tanam. Apa itu media tanam? Media tanam itu adalah tempat di mana tanaman itu dapat tumbuh. Ya artinya yang ditumbuhi tanaman lah. Yang ditumbuhi tanaman ya itu yang disebut dengan media tanam. Paham ya? Bahan organik jadi ada 2 juga. Ada media tanam dari bahan organik yaitu alam, yaitu arang sekam, hasil pembakaran dari sekam padi. Tahu kan? Sekam padi itu gabah ya, kulit gabah. Kompos, zat air proses fermentasi tumpukan sampah. Itu salah satu tanaman. Ada sabut kelapa. Kalian biasa melihat tanaman apa yang biasa menggunakan sabut kelapa, media tanam sabut kelapa? Selain sayuran, apa kira-kira tanaman apa? Seperti anggrek ya. Anggrek itu biasa ditanam di sabut kelapa. Kemudian bahan organik. Tadi organik ya. Sekarang anorganik buatan ya, ada gel, ada pasir, ada pecahan batu bata, ada vermikulit. Itu bahan organik, media tanam bahan organik. Bahan anorganik, salah Ibu ya, maaf ya. Media tanam bahan anorganik. Gel itu yang biasa kita temukan biasanya kalau di kantor-kantor tuh ya, ada tanaman itu ditaruh itu memiliki warna-warni apa ya namanya, media tanam itu gel. Ibu lanjut ya. Mengidentifikasi jenis media tanam bahan organik, yaitu arang adalah hasil pembakaran tidak sempurna
dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Warna hitam pada arang sekam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi sehingga menaikkan suhu dan mempercepat perkecambahan. Yang kedua, kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah. Kemudian bahan organik yang dikomposkan itu biasanya limbah rumah tangga, kotoran atau limbah peternakan, limbah pertanian, dan limbah agroindustri. Ciri-ciri kompos yang baik berwarna coklat tua, berstruktur remah, gembur, dan berbau daun lapuk. Sabut kelapa yaitu kokopit ya, digunakan sebagai media tanam, biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua. Lanjut ya. Ini jenis-jenis media tanaman bahan anorganik. Gel. Gel atau hidrogel ya, adalah kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Ada pasir, kelembapan tangan sangat rendah dan kandungan haranya rendah. Pecahan batu bata, itu juga media tanam anorganik. Semakin kecil ukuran batu bata itu digunakan untuk media tanam itu semakin bagus ya anak-anak ya. Itu memiliki kemampuan daya serap unsur hara yang semakin baik, membuat sirkulasi udara dan kelembapan di sekitar akar tanaman berlangsung lebih baik, digunakan sebagai media tanam dasar pot karena memiliki kemampuan drainase dan aerasi yang baik. Lanjut, media tanam bahan organik lainnya yang berikut lagi, spon digunakan sebagai media bunga potong, memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi, namun memiliki bahan mudah lapuk, hancur ketika dipegang. Vermiculit dan perlit, bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mica. Lanjut, alat. Nah, di sini alat pengolahan dan alat pemeliharaan tanaman beda ya. Ada garpu, ada cangkul, pemeliharaan tanaman, ada sprayer, ada koret, ada gembor. Ini contohnya, ini gambarnya. Anak, ini ya gambarnya. Karena waktunya sudah habis, jadi anak-anak ibu mohon maaf. Pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan ya. Sebelumnya ibu minta maaf kalau ada yang kurang, dimaafkan. Kemudian mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat, dapat menambah wawasan kalian ya. Dan sekarang kita belajar bertanam. Mengapa ibu mengambil tanaman? Kalau kalian sering mendengarkan namanya sayuran, ibu berharap kalian suka bisa makan atau mengkonsumsi sayur ya. Jadi nanti tugas ibu berikan di Google Classroom, yaitu tadi mengelompokkan tanaman sayuran minimal 3 jenis sayuran dalam satu kelompok berdasarkan bagian dari tanaman yang dimanfaatkan. Ya, nanti Bu teruskan tugasnya di di Google Classroom. Mengenai pertanyaannya nanti Ibu di sesi berikutnya, pertemuan di sesi berikutnya. Ini tugas yang berikutnya mendeskripsikan satu jenis tanaman sayuran yang akan nantinya kalian budidayakan. Ya, nanti kalian bisa kirim di foto hasil pekerjaannya, kemudian kumpulkan di Google Classroom. Barangkali sampai di sini saja yang Ibu sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, anak-anak, sampai kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.